Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Tecno Spark 10 Pro. Produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 2,1 juta. Setelah saya cek selling point-nya, ternyata HP ini cukup gokil. Karena dengan harga 2 juta sudah menawarkan kapasitas memori yang besar, 8/128 GB. Ada juga varian 8/256 GB yang dijual dengan harga 2,4 juta. Jadi sangat menarik untuk dibahas. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari tampilan boxnya, di sini menggunakan warna putih dan orange, yang dimana cukup banyak informasi spesifikasi dan selling point, baik dari bagian depan box maupun belakang. Di sini untuk selling point yang ditawarkan ada 6 poin. Di antaranya yaitu kapasitas memorinya besar, 8/128 GB. Chipset Helio G88 gaming processor, 50 megapiksel kamera utama, 32 megapiksel kamera selfie, layar Full HD Plus 90 Hz, dan cover belakang menggunakan kaca. Sedangkan dari dalam box di sini ada unit utama dari Tecno Spark 10 Pro yang sudah terpasang anti gores bawaan pabrik. Selain itu masih ada softcase bening original, buku panduan singkat SIM tray ejector, adapter 18 watt, dan kabel charger USB Type-C. Jadi sudah lumayan banget pastinya, karena isi dari dalam boxnya cukup lengkap. Dan inilah dia unit utama dari Tecno Spark 10 Pro. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna putih yang memiliki finishing doff tapi terasa agak licin. Jadi kalau mau aman langsung saja gunakan softcase. Di sini untuk kesan pertama, jujur HP ini memiliki ukuran yang lumayan besar atau bongsor. Jadi agak kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan. Lalu untuk tata letaknya, sensor sidik jari ada di bagian samping sebelah kanan, jadi satu dengan tombol power. Di bagian sebelah kiri hanya ada slot SIM tray yang sudah triple slot. Lalu untuk bagian atas di sini tidak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm, dan grill speaker utama yang hanya single atau mono. Untuk keseluruhan bodinya, HP ini memiliki bodi yang tipis, terasa solid dan kokoh. Tapi yang harus kamu perhatikan, untuk dimensinya lumayan bongsor. Sama satu lagi, setup kamera yang digunakan terkesan over atau berlebihan menurut saya. Jadi tampilannya tidak terlihat simple. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini sudah menggunakan konsep punch-hole display dengan bezel tidak terlalu tebal. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini memiliki layar yang cukup jumbo, 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD, refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi tidak heran kalau dimensi bodinya lumayan bongsor, karena ukuran layarnya memang cukup besar. Sedangkan kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah bagus, terlihat jelas, tajam, dan lumayan gonjeng, ciri khas Tecno dan Infinix. Tingkat kecerahannya oke, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, walaupun untuk kesan pertama agak terlalu licin menurut saya. Di sini secara look atau tampilan, HP ini memang bukan yang paling cakep di kelas harganya. Tapi kalau kamu cari ukuran layar yang jumbo, mungkin HP ini bisa kamu jadikan salah satu opsi atau pilihan. Pindah ke bagian dapur pacu, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB. Yang dimana kita masih dapat free memorinya sekitar 103 GB saat HP baru diaktifkan. Sedangkan untuk kapasitas RAM-nya, ruang yang kosong hanya 3,85 GB, tidak sampai separuh dari total 8 GB. Lalu untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 12 nanometer. Yang dimana saya tes menggunakan Geekbench 6 mampu menghasilkan skor sampai 426 dan 1390 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya tembus di angka 240 ribuan. Sudah tergolong lumayan untuk kelas harga 2 juta. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini sudah ada. Tapi yang harus kamu ingat, untuk sensor giroskopnya sayangnya di sini masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends. Dan setting grafik yang dihasilkan bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui. Kalau dari seri chipset yang digunakan memang bukan yang paling gahar. Tapi kamu tidak usah khawatir karena untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik dan lancar.
Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, setting grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Bukan yang paling ngebut, tapi sudah lumayan di kelas harganya. Namun yang perlu diperhatikan, untuk sensor giroskopnya di sini terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi pengalaman saat gameplaynya terasa standar saja. Tapi yang jelas dari seri chipset yang digunakan, HP ini memang tidak direkomendasikan untuk main game yang berat dan cocoknya lebih buat game yang ringan atau santai saja. Kalau kamu paksa buat main game yang berat sebenarnya sih bisa-bisa saja, tapi untuk gameplaynya pasti kurang memuaskan. Namun secara garis besar untuk harga 2 juta, performa dari Technospark 10 Pro ini sudah cukup lumayan menurut saya. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh butuh waktu lebih dari 2 jam. Tapi kamu tidak usah khawatir karena masih tergolong standar untuk kelas harganya, sama seperti merek kebanyakan. Dan untuk pembahasan lebih detail tentang daya tahan baterai dan kecepatan chargingnya, next kita share di video review selanjutnya. Dan sekarang pindah ke bagian sistem, di mana HP ini berjalan di Android 13 basis iOS 12, sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilan UI-nya, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Namun yang jelas UI yang digunakan tidak bisa dibilang simpel karena lumayan banyak kustomisasi, sama seperti HP Infinix. Tapi untungnya cukup banyak poin lebih yang ditawarkan. Seperti pilihan tampilan tema atau wallpaper lumayan banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game turbo, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya lengkap lah. Jadi kalau untuk masalah fitur kamu tidak usah khawatir. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, sedangkan lensa yang satunya lagi hanya sebagai pelengkap atau pemanis saja. Dan untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 32 megapiksel, paling besar untuk kelas harga 2 juta. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan kamera 8 atau 16 megapiksel. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada mode film, foto panorama, foto dokumen, foto mode malam, dan lain-lain. Tapi yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video atau AIS. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, Technospark 10 Pro sudah mampu menghasilkan foto yang bagus menurut saya. Mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warna di sini juga cukup bagus, terlihat fresh dan lumayan ngejreng, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera yang besar, 32 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat bagus, terutama di bagian detail dan ketajaman gambarnya. Untuk saturasi juga sudah cukup oke, bisa diandalkan buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini sudah cukup bisa diandalkan menurut saya, baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Technospark 10 Pro di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk yang sebelah kiri contoh dari perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 di 30 frame per second. Oke, untuk ultra stabil video di sini belum ada, jadi kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau dari apa yang saya lihat dari preview layarnya, untuk kualitas videonya tergolong standar saja untuk harga 2 juta. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 2 juta, ternyata Technospark 10 Pro cukup banyak menawarkan poin lebih. Seperti dari segi desain, layarnya sudah pancol display, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, sudah punya sensor NFC, performa lumayan, dan sudah menggunakan OS paling terbaru. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera dibekali dengan megapiksel yang besar, sehingga mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Mungkin yang jadi catatan hanya satu, yaitu dimensi bodinya yang lumayan besar, jadi agak PR untuk dimasukkan ke dalam saku celana. Tapi yang jelas, apa yang ditawarkan HP ini sudah paket lengkap, cukup menarik untuk dilirik.
Bisa jadi opsi buat kamu yang lagi cari HP untuk si bocil misalnya, yang suka nonton atau main game, karena memiliki ukuran layar yang jumbo. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang Tecno Spark 10 Pro ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang untuk dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau kamu nonton video ini di tanggal 22 atau lebih, saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.